Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reza Budi Prasetya di video tutorial data lanjut. Kali ini kita akan membahas script function di DBMS Oracle. Langsung saja kita masuk ke materi. Oke, jadi di sini saya menggunakan materi resmi dari Oracle Corporation yang merupakan vendor dari Oracle. Jadi apa sih tujuan kita, apa yang kita harapkan setelah kita selesai menyelesaikan materi ini, yaitu yang pertama kita dapat mendeskripsikan cara penggunaan fungsi, kita dapat membuat fungsi, kita dapat mengakses fungsi, kita dapat mengakses fungsi, dan kita dapat membedakan antara prosedur dan fungsi. Jadi fungsi itu merupakan PLSQL block yang mengembalikan nilai. Jadi fungsi sama saja dengan prosedur, karena prosedur juga merupakan bagian dari PLSQL. Namun karena fungsi harus mengembalikan nilai. Gitu. Fungsi dapat disimpan di database layaknya skema objek, contohnya tabel, view, constraint, dan lain sebagainya. Nah, fungsi dipanggil as part of expression. Jadi fungsi dipanggil dari tuliskan namanya aja ya, seperti contohnya kita mengakses info netpo bilangannya 210. Nah, itu pemanggilan fungsi dalam PLSQL, expression biasa. Nah, syntax for create function untuk membuat fungsi, sintaksnya seperti ini: create atau replace, create atau replace function, nama fungsinya, parameternya, data tipenya, ada mode, return data tipe, is atau s, PLSQL block. Oke, seperti itu. Nah, di sini contoh create a function menggunakan SQL test ya. Jadi kita bisa menggunakan editor, text editor biasa. Kita membuat function akan menghasilkan variable SQL. Jadi variable SQL itu adalah sebuah fungsi yang kita buat. Lalu kita execute di SQL plus dengan load and execute while SQL. Oleh Oracle, source code tadi akan dikompil, akan menjadi fungsinya akan terbentuk dan bisa dipanggil. Gitu. Oke, jadi ini contohnya fungsi getSalary. Create or replace function getSal. Namanya adalah getSal. Kita di sini menggunakan PID sebagai employee ID-nya. Return fungsi dari ini adalah number. Is kita definisikan getSalary untuk temporary ya. Itu lalu di PLSQL block-nya kita isi getSalary yang telah didefinisikan dengan database dari tabel employee sesuai dengan PID di parameter. Gitu. Nanti returnnya adalah getSal. Nah, bagaimana cara mengeksekusi fungsi? Cara mengisi fungsi sama seperti as part of SQL expression. Kita dapat langsung memanggil fungsi tersebut di ekspresi PLSQL kita. Atau kita juga dapat variable to hold or return value, atau kita dapat juga membuat temporary variable untuk menampung nilai sementara, itu juga bisa. Execute the function, the variable will be populated by the value returned through collection statement. Gitu. Jadi variabel tersebut akan otomatis terisi dengan nilai return value di fungsi tersebut. Contoh seperti ini. Di sini variabel getSalary number, kita mempunyai variabel temporary getSalary. Nah, kita yang mendapatkan misalkan salary dari fungsi yang tadi ya, kita yang mendapatkan salary dari pegawai dengan kode 117 dan akan kita masukkan ke variabel temporary getSalary. Maka dapat kita lakukan seperti itu. Variabel getSalary number execute ini. Lalu kita pilih. Jadi apa sih kegunaan dari function di SQL expression? Yang pertama, jelas sekali memudahkan kita ketika kita untuk PLSQL yang kompleks.
Jadi ketika ada blok-blok program itu dibaca berulang-ulang dan itu menghasilkan nilai memiliki aturan yang sama, maka alangkah baiknya kita buat fungsi sehingga program kita akan lebih rapi dan juga lebih terstruktur. Ini contohnya kita membuat buat fungsi ya, kita langsung membuat fungsi teks itu 8% ya, kita buat seperti ini, dari blok atas sampai bawah ini adalah fungsi teks. Nah, bagaimana cara melanjutnya? Langsung saja, fungsi ini bisa kita langsung masukkan di query, di text gallery. Nah, di mana saja kita dapat memanggil fungsi yang kita definisikan di select list atau select command seperti yang saya tadi demokan. Kondisi of the where of having clause dapat juga diletakkan di where, bagian where. Ya, pertama tadi dapat diletakkan di sisi kolom, di where atau having clause atau connect by, start with, or by, and group by clause, values waktu menggunakan z dan set pada waktu menggunakan DML update. Oke. Jadi di sini kita string. Jadi agar dapat digunakan ya, agar dapat kita menggunakan LSQL akan dapat dipanggil di mana-mana ya, label yang dipanggil itu harus stored function harus disimpan function tersebut masuk di parameter. Jadi sebenarnya ada dua, parameter sama in parameter, tapi ini accept only in parameter. Accept only valid SQL data type applies to specific type as parameter, harus data tipe yang valid ya untuk parameternya, data tipe yang valid. Oke, sekarang removing function. Untuk remove function dapat kita menggunakan seperti tadi function name atau seperti function itself. Gitu. Nah, sekarang bedanya prosedur sama fungsi seperti apa? Jadi, kalau prosedur dapat dilihat di sisi kiri teman-teman. Jadi ada in parameter, out parameter, dan in out parameter. Tapi kalau function itu in parameter saja. In sama out itu apa? In sama out itu merupakan tipe dari parameternya. Kalau out kita bisa mengubah parameter yang ada yang diasingkan. Otomatis ketika fungsi selesai nilai itu akan tetap. Itu kalau menurut saya. Jadi perbedaannya execute as SQL attachment, invoke as part of an expression. Jika prosedur itu execute, dia menjalankan. Kalau function itu invoke as part of expression, jadi dia merupakan bagian dari expression. Tidak memiliki return clause, tapi harus memiliki return clause untuk function. Can return one or many values, dapat mengembalikan tidak sama sekali satu atau banyak, itu untuk prosedur. Function harus mengembalikan satu nilai. Dapat berisi statement return, tapi kalau function harus memiliki return statement. Oke, untuk benefitnya yaitu meningkatkan performa, memudahkan pemeliharaan, meningkatkan keamanan dan integritas, dan kode clarity itu
mendukung pemudahan kode, kerapian kode seperti itu. Kita masuk ke rangkuman. Jadi function itu untuk di sini yang kita bahas adalah untuk mempermudah pembuatan pekerjaan kita selalu menggunakan PLSQL dengan cara membuat custom function. Oke, itu saja teorinya. Nanti akan sesi selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan soal-soal. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas tentang soal-soal di fungsi. Jadi soal pertama, buat fungsi fn menhire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan. Dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu, beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama hire, dan menhire dari tabel employees. Jadi di sini kita akan membuat fungsi untuk menampilkan bulan hire-nya, hari hire dari karyawan. Gitu. Oke, di sini saya menggunakan plat untuk di BMS-nya. Oke, saya sudah membuat sebelumnya. Oke, saya coba besarkan dulu. Oke, jadi di sini kita meng-create report itu namanya menhire menggunakan parameter date. Date-nya adalah varchar. Lalu di sini is untuk menampung resultnya. Jadi jika pdate like Jan, jika pdate ini mengandung karakter Jan, maka Januari, jika tidak, Januari. Kita kembalikan. Oke, ini kita jalankan. Salah, header tidak diketahui. Kita coba lihat di dari employee dulu. Oke, MP, kita lihat deskripsi dari MP. Di MP itu header-nya ada underscore-nya, maka tadi salah. Header ada underscore-nya. Ini kita coba cek lagi. Ini nama itu adalah name, namanya itu oke. Hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi kita dapat mendapatkan bulannya. Kalau Januari, maka isinya Januari. Gitu. Terus soal yang kedua, buat fungsi fn info untuk yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikan untuk kode departemen 10, 50, 10 diberikan kenaikan 5%, 60 diberikan kenaikan 10%, 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Dan lainnya tidak diberi kenaikan. Kemudian tampilan query select menampilkan semua data karyawan, nama, dan info dari tabel employees. Oke, soal yang kedua. Terima kasih. Jadi ini dia menggunakan parameternya adalah ID yang mengambil data dari employee ID. Ratingnya adalah varchar.
Jadi ini akan memasukkan apanya? Memasukkan ID, ada kodenya ya, berdasarkan ID. Kita akan mendapatkan departemen kode dulu. Setelah itu kita cek apakah kodenya di antara ini. Jika iya, maka kita proses. Itu dan seterusnya. Lalu kita coba jalankan. Valid SQL statement. Oke, seperti ini hasilnya. Oke, itu dua soal yang telah kita bahas bersama-sama. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar. Terima kasih.